Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Auduri, jangan lupa membeli terasi. Menjawab salam sedikit sekali, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama kita hormati Lurah Pinang Merah, yang sama kita hormati Ketua RT 33, orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah musalla al-ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi wa syukurillah. Yang kedua, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan selawat, insyaallah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah kena masuknya bulan suci Ramadan kemarin. Kegiatan rutin kita subuh Jumat barokah kita tunda terlebih dahulu karena kita akan memperbanyakkan ibadah di bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan, bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Makanya para salafus sholihin selalu berdoa. Berdoa mulai dari Syawal hingga Rabiul Awal. Berdoa. Selanjutnya berdoa lagi dia mulai dari Rabiul Tsani sampai Ramadan. Para salafus sholihin agar kita diberikan dan dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, kita itu dibagikan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang kedua, golongan yang ketiga. Golongan yang pertama itu adalah pertama, sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kita itu memanglah taat kepada Allah. Memang sebelum Ramadan itu kita rajin beribadah, rajin berjamaah, rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin dan taat menjadi anak yang soleh, jadi orang yang solehah. Memanglah taat sebelum Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan, makin bertambah lagi ketaatannya.
makin rajin lagi. Yang berjamaah selamanya 5 waktu sehari semalam, makin ditambah sunnahnya, ditambah itikafnya, ditambah tadarusnya, ditambah ketaatan dan kesolehannya itu bertambah. Itu tingkatan golongan yang pertama setelah kita melewati bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Ini tingkatan yang pertama. Sebelum Ramadan itu sudah taat dan soleh, setelah Ramadan itu bertambah taat dan lebih lagi taat kepada Allah. Dan selama Ramadan apalagi, itu tingkatan ketaatan orang yang tergolong pada golongan yang pertama. Ada lagi golongan yang kedua. Golongan kedua, sebelum Ramadan itu masuk, orang ini jauh dari Allah. Sholat jarang, ke masjid apalagi, berinfak dah pernah, bersedekah apalagi, bersosialisasi kurang, taat dengan tetangga kurang, bertemu siapa kurang, silaturahim kurang. Sebelum Ramadan itu ketaatan dan kesolehannya kurang sebelum Ramadan. Tapi pas masuk Ramadan, selama Ramadan itu berubah total orangnya. Sholat rajin, berjamaah rajin, sedekah rajin, bersosialisasi rajin, berhubungan hablum minan nas rajin, hablum minallah rajin, berinfak rajin, silaturahim rajin, apalagi selama bulan suci Ramadan. Tadarus rajin, infak rajin, yantuni anak yatim rajin, apalagi selama Ramadan rajin. Lewat Ramadan, habis Ramadan, balik lagi dia. Ketaatan kesolehannya selama bulan suci Ramadan yang ia kerjakan tadi hilang dalam waktu ketika. Berbalik lagi dia jauh dari Allah, lupa kepada Allah, tak pernah lagi berjamaah, tak pernah lagi bersedekah, tak pernah lagi berinfak, tak pernah lagi silaturahim, tak pernah lagi. Jadi selama Ramadan itulah dia itu meningkatkan dan menumpukan amalnya. Sebelum Ramadan dia tidak taat kepada Allah, masuk Ramadan dia tambah taat, setelah Ramadan balik lagi ke belakang. Itu kelompok golongan yang kedua. Golongan yang pertama sudah taat, masuk Ramadan bertambah taat, setelah Ramadan dia tetap istiqomah taat. Golongan kedua, sebelum Ramadan dia tidak taat, masuk Ramadan dia makin taat, mendekatkan diri, sehabis Ramadan berbalik lagi kepada semula. Itu kelompok golongan yang kedua. Kelompok golongan yang ketiga, yang terakhir, sebelum Ramadan jelas-jelas dia jauh daripada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak pernah berjamaah, tidak pernah sholat 5 waktu, tidak pernah sholat sunnah, tidak pernah sholat apa saja. Masuk Ramadan tak juga pernah sama baik. Tadarus tak pernah, qiyamul lail tak pernah, tarawih tak pernah, itikaf tak pernah, apalagi berhubungan dengan Ramadan itu tak pernah. Sehabis Ramadan tambah lagi tak pernah lagi. Ramadan tak pernah, tambah habis Ramadan gitu juga. Ini kelompok yang ketiga. Kira-kira dari 3 kelompok golongan tadi, Pak Dani, Haji Dani masuk kelompok yang mananya dari 3 ini? Termasuk kita, termasuk kelompok golongan yang mana? Apakah yang pertama sebelum taat, masuk Ramadan taat, sehabis Ramadan taat? Kelompok yang kedua, sebelum Ramadan tidak taat, masuk Ramadan mulai mendekatkan dan taat, setelah Ramadan kembali lagi kepada tidak taat. Sebelum kelompok yang ketiga, sebelum Ramadan tidak taat sama sekali, masuk Ramadan sama baik, setelah Ramadan tak ada bedanya. Ini yang lebih parah. Ini itu yang poin yang ketiga, tidak sama sekali. Apa kita termasuk? Tak mungkin kita termasuk golongan yang ketiga. Kalau kita termasuk golongan yang ketiga, kita tak hadir pada subuh kali ini, kosong kita. Moga-moga kita dari 3 bagian kelompok ini
kita termasuk kelompok-kelompok yang pertama tadi. Kenapa kelompok yang pertama? Ramadan itu melatihkan kita masuk di bulan Syawal. Arti daripada Syawal itu adalah peningkatan, meningkat. Ramadan misalnya membaca Al-Quran, masuk setelah Syawal tetap kita tadarus Al-Quran, rupanya tidak meningkat berarti. Itu yang pertama. Syawal artinya peningkatan. Amaliyah ibadah di bulan Syawal itu apa? Ada hadis Rasulullah yang pertama, man shoma Ramadanan summa atba'u sittan minas Syawal kana kasyamud dahar. Amaliyah ibadah di bulan Syawal itulah yang dikatakan dengan puasa Syawal. Barang siapa yang berpuasa selama bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, summa atba'uhu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari Syawal, kana kasyamud dahar, orang yang seperti itu sama dengan orang yang berpuasa 1 bulan penuh. 1 tahun penuh. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian ditambah dengan puasa Syawal 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh dicabut-cabut. Hari ini puasa, besok tidak, besok puasa, boleh. Pokoknya selama bulan Syawal. Boleh tak digabung dengan Senin Kamis? Hari Senin puasa Senin, hari Kamis puasa Kamis, gabungkan dengan Syawal, boleh. Dapat kalau Senin dapat, Syawal dapat. Kalaupun ganti puasa kita tinggal, gantikan langsung, dapat juga. Nak puasa Daud juga, hari ini puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak, besok gabungkan, boleh. Yang penting 6 hari dalam bulan Syawal. Nah, masih ada sekarang 10 Syawal. 10 Syawal, tinggal 20 hari lagi. Nah, kita manfaatkan. Nilai pahala orang yang berpuasa Syawal tadi sama dengan orang yang berpuasa 1 tahun. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian diikuti 6 hari Syawal, kana kasyamud dahar, sama dengan orang yang berpuasa 1 tahun. Nah, bagi kita yang mampu berpuasa Syawal, puasa Syawal. Tidak mampu, jangan dipaksa. Ada puasa sakit pula, mahnya sakit, sudah puasa sekali, besok kayak nak mati, susah. Hari ini puasa, besok masuk bersakit, itu susah juga. Nah, itulah amaliyah ibadah masuk di bulan Syawal. Yang kedua, saya Syawal ini agak kurang juga saya jelaskan ini. Ya, bagi kita yang bisa dan mampu untuk menjelaskan berpuasa di bulan Syawal, itulah pahalanya, keistimewaannya sama dengan berpuasa 1 tahun bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, amaliyah di bulan Syawal ini adalah mempereratkan hubungan silaturahim. Makanya jamaah musalla al-ikhlas itu kalau bisa tak putus-putus silaturahim. Sudah isya mulai berkunjung seko-seko ke rumah Tomo, ke rumah Pak Chandra, pergi lagi ke rumah siapa. Saya tahu, saya baru 2 kali saya pergi. Tak siapa buat jadwal Pak Lurah, kan malam kaget Pak Lurah gitu. Itu namanya silaturahim. Selama Ramadan tak bisa, tak sempat untuk bersilaturahim. Rupanya setelah Syawal ini, di Syawal ini silaturahim warga RT terutama jamaah musalla al-ikhlas, itulah saat dia bisa berkunjung sehabis sholat isya. Mulai berkunjung ke sini. Atau timnya yang tukang jadwalkan, Mr. Tomo. Dia yang menjadwalkannya.
Hari ini di rumah Ustaz Noper, hari ini di rumah Pak Chandra, hari ini di rumah saya, katanya. Besok siapa lagi? Ada jadualnya. Itu adalah untuk mempereratkan silaturahim. Ada lagi yang menawarkan, Ustaz besok kami di sini baik, hari itu baik. Alhamdulillah. Siapa? Terutama untuk jamaah bersalah al-ikhlas. Nah, itu mempereratkan silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang akan hendak meminta rezeki yang luas, minta rezeki yang berkah, wa yusa'alahu fi asarihi, supaya minta umur usia panjang, falyasil rahimahu, sambung hubungan silaturahim. Nak minta rezeki luas dan berkah, nak minta umur yang panjang, sambung hubungan silaturahim. Apa hubungan kita memanggil orang itu supaya bersilaturahim? Kita agak kasih makan, kita kasih snack, kita kasih minum. Silaturahim itu apa hubungan dengan rezeki yang luas? Bisa jadi dengan berbagi di saat itu, kawan rekan jamaah itu hadir di rumah, berkah diambil, rezeki itu bertambah, silaturahim terjaga. Kalau saya dah putus hubungan saya dengan Pak Dani, tak bisa saya minta apa yang saya minta. Pak Dani, tadi subuh mati lampu misalnya, nak saya hidupin genset, dah naik juga. Hidupin lah lama, tidak hidup-hidup. Aduh, PLN subuh berkah, nasi sudah dipes. Apa ni? Mie goreng apa nasi? Mie goreng sudah saya pesan, lampu mati, kemana jamaah? Siapa nak makan ini, konsumsi ini? Nak hidupin genset, cuma lampu ini bayar yang hidup, mic-nya kecil, lampu yang lain mati. Silaturahim tidak terjaga pun. Macam mana kadu ke PT dah nasi apa, temuin aja Pak Dani, hubungan dengan Pak Dani putus, macam mana nak minta? Karena eratnya silaturahim Pak Dani, bisa tak kita ganti itu genset? Saya mendengarkan baik kata Pak Smaidi, dan tidak naik dia. Kalau ambil lagi genset itu sampai pakai untuk RT daerah acara, bawa itu untuk RT deh. Genset itu ada kita yasinan misalnya mati di tempat itu, pakai genset ini. Itu kan tak begitu kuat. Kalau untuk rumah-rumah seko bisa dipakai itu. Jadikan aset inventaris RT. Kalau kita yasinan mati lampu waktu itu, pakai genset itu. Kenapa? Ini masalah ada nantinya. Kapan? Entahlah. Itu karena eratnya silaturahim tadi. Rezeki nambah terus saja. Itu seperti itu. Tapi kalau suatu ketika anak kita sakit, biaya tidak ada, jauh pula dengan warga, jauh pula dengan masyarakat, siapa yang nak peduli? Kita tak dekat ke masjid, kita darah silaturahim. Berjamaah itu kan menyambungkan silaturahim. Gara-gara Pak Zainuddin datang ke Nusalah ini, nambah rezekinya betul. Kita pesan ini, ya, pesankan ini karena ada silaturahim. Kalau dah tahu kita bahwa Pak Zainuddin itu bisa tempat memesankan makanan, tempat dan ini, kita tahu kita. Tapi karena silaturahim kita terjaga, kita kenal, kita tahu. Oh bisa, kenapa harus keluar ke orang lain sedangkan jamaah itu ada? Itu seperti itu. Nah, itulah dikatakan mempereratkan silaturahim. Rezeki nambah, umur panjang. Nah, siapa nak panjang rezeki, nak dapat rezeki luas, panggillah jamaah untuk malam pagi. Daftar ke Tomo. Insya Allah datang. Tak jauh aja orang yang 11 orang, 10 orang, 15 orang. Yang tak pernah kami tengok Pak Sutrisno, ada pernah tengok ya? Mungkin lagi dinas luar daerah kan? Insya Allah malam pagi ada. Kalau ada pula yang undang, yang dah kata ya sudah ada kena pilih situ. Itu baik. Siapa? Lupa Patris. Yang melapor sama Pak Tomo. Dapur ada. Akhir ke siu putih. Alhamdulillah. Ya, nanti kita atur. Ini. Yang penting Pak Sutrisno sehat, hadir sekarang ini. Walaupun
kosong berumah dewe tapi masuk terus ya, alhamdulillah. Nah, ya nunggu Pak Heuzar kasih komentar. Oh iya, yang penting dapur lah sama Pak Dani lah. Deretan ini sampai terserah lah. Melapor ketemu itu yang namanya silaturahim, mempereratkan silaturahim. Yang ketiga itu adalah sodakoh. 3 ini baiklah. Dia ada 7 kalau amalnya ibadah di bulan Syawal itu 7, cukup 3. Pertama puasa Syawal, yang kedua eratkan silaturahim karena di Syawal sehabis Ramadan masuk hari kemenangan, orang melaksanakan halal bihalal, semuanya itu adalah tujuan untuk mempereratkan silaturahim. Yang ketiga itu adalah sedekah, bersodakoh. Selama 4 tahun lebih kita melaksanakan subuh berkah, apakah kita berinfak bersedekah tiap subuh minggu, tiap subuh Jumat, seminggu sekali kita hancur ekonomi kita? Tidak. Gara-gara kita bersedekah setiap minggunya, kopi, teh dibuat Pak Surahman setiap minggu itu, apakah Pak Surahman bangkrut gara-gara kopi dan teh itu? Tidak. Bertambah banyak dia punya order. Dia bertambah banyak dia punya job. Itu bagian daripada apa? Rezeki bertambah, umur panjang. Nah, dengan sedekah itu insya Allah kita tetap bertahan untuk menjalankan kehidupan ini dan kegiatan ini ke depannya. Nah, besok kita rubah dan polanya. Pertama, subuh Jumat Barokah pada hari ini kita membahas masalah hal yang umum, berarti subuh Jumat berkah besok kita bahas masalah hal yang khusus. Hal yang khusus ini larinya kepada fikih, dan Jumat berkah yang kedepannya kita bahas masalah yang umum keseluruhan. Dan subuh Jumat ke depan itu kita ambilkan judul fokus 1, misalnya babut taharah, bab tentang kesucian. Oh, cara mengambil air wudhu. Oh, najis muhaffafah, mughallizah, mutawassithah, mughallazah. Najis ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ini cemano cara mengatasi. Ini yang hal-hal yang khusus. Nanti selang-seling. Nah, sudah itu kedepannya baru bergantian, entah dari luar, entah dari dalam. Kegiatan kita rutin ini bisa berjalan ini setiap Jumat sekali ini karena kita bisa pertama berbagi bersama-sama, yang kedua ada waktu orang yang ada. Saya tengok ya, kenapa di masjid orang itu subuh Jumat Barokah itu ada jalan, ada ida, ada jalan, ada ida. Punya kemampuan untuk menjalankan itu. Kalau tidak ada satu orang yang dalam punya masjid itu yang bisa maju, minimalnya satu orang yang mempertanggung jawab untuk materinya. Kalau mengandalkan orang luar terus, misalnya panggil ustaz, takutnya kita yang tidak telapnya, kita yang tidak sanggup. Panggil ustaz pertama subuh Jumat jauh pulau, sudah itu dia balik lagi, takutnya kita yang tidak sanggup. Nah, maksud saya itu banyak orang tidak istiqomah jalan daripada subuh Jumat Barokah di situnya. Orang jamaah siap, ustaz tidak ada, jamaahnya ada, konsumsinya ada, yang tukang kasih materi dan datang kan susah gitu. Dananya ada, ustaznya pula susah. Ustaznya ada, dananya pula tidak ada. Itu yang apa itu? Yang penting ringan-ringan baik. Kita karena kita masih juga apa yang ringan-ringan. Apa yang mampu kita berikan, kita berikan pelan-pelan.
Kalau untuk fikih itu suruh Pak Lukman, awak apa bahas dikit Lukman. Apa membahas masalah apa misalnya, masalah cara menulis kaligrafi yang benar, tulis di sini. Besok tu kalau perlu kaya tulis, suruh anak-anak itu latihan membuat kaligrafi, diajarin. Udah pada nongkrong di situ di warung, nongkrong di sini, orang sholat subuh, orang sholat maghrib. Kapan dia sholat anak-anak ini? Di musola sholat tidak. Orang tua ni juga dah pernah tahu dan tahu, mau kasih tahu kepada anaknya maghrib dah banyak ni ngumpul di situ. Ujung-ujungnya suruh Pak Babin Katimah angkat orang-orang kayak gitu, angkat dan kalau dipindahin ke mana, ke sawah, ke ladang. Nah itu ujung-ujungnya nanti. Kenapa tidak kita minta nanti Pak Lukman kumpulkan para pemuda melalui Pak Surahman, pemuda-pemudi atau yang nak latihan kaligrafi dah, latihan kaligrafi, belikan alat itu nah. Apa itu Pak Lukman yang tahu. Nah, latihan yang nanti dibuat kacau di sana kan, kaca kalau dah tahu dikit buatkan kacau, suruh dia buatkan minimal. Kalau tak tempel kan disuruh dia ngecat, tempelkan di rumah dia masing-masing, la ilaha illallah Muhammadur, buat ini kaligrafi. Atau juga dapat keterampilan nanti. Kalau perlu itu dijual, kalau bisa. Kalau orang pada jual, jadi bisnis. Nah itu Pak Lukman juga, Pak Lukman tuh untuk pemuda-pemudi yang ingin latihan dan belajar kaligrafi. Kalau mau kalahkan saya ikut. Itu nah iya. Kalau pemasaran bisa dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nak ikut kalangan Pak